Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah serta seluruh saudaraku dari member komunitas Pejuang Suku Kabupaten Bulukumba yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengizinkan dan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita, insyaallah besok kita umat Islam akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban atau biasa juga disebut Hari Nahar. Dan apabila kita berbicara dengan Hari Raya Kurban atau 10 Zulhijjah, tentunya kita akan teringat dengan dua peristiwa. Yang pertama adalah saudara-saudara muslim kita yang sementara melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, yang kebetulan pada tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan jemaah hajinya, dan yang pernah saya tahu lihat di media sosial dan di televisi bahwa ada 11 negara yang kemarin diumumkan bisa resmi masuk menunaikan ibadah haji. Di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, terus Portugal, Prancis, Swiss, Swedia, dan Uni Emirat Arab itu sendiri. Saudara muslim kita tanggal 8 Zulhijjah kemarin sudah berangkat meninggalkan Mekah menuju Arafah. Kemudian di tanggal 9 Zulhijjah dia melaksanakan wukuf di Arafah, dan insya Allah setelah matahari tergelincir dia akan melaksanakan mabit atau bermalam di Musdalifah, dan selanjutnya mengumpulkan kerikil untuk melontar jumrah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Dan yang kedua adalah peristiwa kurban atau hari penyembelihan. Dan apabila kita berbicara tentang kurban, tentunya kita akan teringat bagaimana kesabaran, ketaatan, keimanan seorang ayah yang bernama Ibrahim alaihissalam, seorang ibu yang bernama Siti Hajar, dan anak yang bernama Ismail alaihissalam. Peristiwa ini terjadi di masa lampau sebelum Masehi, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri lahir di tahun 2295 sebelum Masehi. Jadi Nabi Ibrahim lahir di 2295 sebelum Masehi. Jadi kisahnya demikian. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sementara berdiri di atas bukit. Nabi Ibrahim berdiri di atas bukit, tak lain dan tak bukan adalah ingin memantau hewan ternaknya, hewan peliharaannya, karena dia tidak bisa lagi mengontrol mengendalikan hewan ternaknya,
apabila dia berdiri di daratan saking banyaknya hewan ternaknya Nabi Ibrahim, sehingga dia mesti berdiri di atas bukit memantau hewan ternaknya, memantau pengembalanya. Hingga suatu ketika lewat seorang laki-laki tua, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Tuan, saya adalah seorang musafir. Saya kebetulan kehabisan bekal. Bolehkah engkau memberikan 1 ekor ternakmu kepada saya sebagai bekal dalam perjalananku?" Apa kata Nabi Ibrahim? "Cukup engkau mengucapkan Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Kamu saya serahkan 1/3 dari hewan ternak saya ini." Sampai orang tua ini bertanya, wah ini betul, ini dermawan sekali ini. Bahkan Nabi Ibrahim berkata lagi, jika engkau mengulanginya sekali lagi, Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, maka saya akan menyerahkan separuh dari hewan ternak ini untuk engkau ambil dan engkau bawa pergi. Karena kekaguman seorang tua ini sehingga berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku adalah malaikat Jibril yang berubah wujud. Aku menemuimu karena aku hanya ingin memuji engkau. Layak dan pantaskah engkau bergelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata benar engkau seorang dermawan. Ambillah kembali hewan ternak yang engkau berikan kepada aku." Apa kata Ibrahim pada saat itu? "Apa yang telah aku berikan tak mungkin aku ambil kembali." Sehingga separuh hewan ternak dalam kisah tersebut, dalam sejarah, diberikan kepada fakir miskin. Jemaah semua yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedermawanan Nabi Ibrahim, sampai dalam riwayat dijelaskan, Nabi Ibrahim pernah memotong 1000 ekor kambing atau domba, 300 ekor lembu. Kalau kita kurang lebih bilang sapi, 300 ekor sapi dan 100 ekor onta. Coba kita hitung jika dirupiahkan, berapa miliar harganya seorang Ibrahim ini memotong hewan ternaknya untuk sabilillah. Karena kekaguman orang-orang pada saat itu, bahkan malaikat pun berdecak kagum kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mendengar decak kagum orang-orang tentang kedermawanan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai terucap dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, "Andaikan aku diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dikaruniakan seorang anak, jika Allah menghendaki, anakku pun akan kukurbankan untuk Allah." Karena pada saat itu usia Nabi Ibrahim sudah di usia 86 tahun, belum juga memiliki anak. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. "Rabbi habli minas salihin." Allah mengawalikan doa Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat 100. "Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami seorang anak yang saleh." Sehingga di dalam penantian yang begitu lama, maka di ayat 101 Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun hamil dan mengandung. Dalam riwayat dijelaskan,
kehamilan Siti Hajar itu disembunyikan kepada Siti Sarah sampai dia membalut perutnya ini dengan stagen. Jadi kalau ada sekarang itu ibu-ibu pakai stagen, itu Siti Hajar yang paling pertama pakai stagen. Karena tidak mau diketahui oleh Siti Hajar, tapi lama-kelamaan akhirnya ketahuan juga. Dan si kecil Ismail pun lahir, yang suatu yang kelak nanti akan diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kelahiran Nabi Ismail yang masih kecil ini, yang masih menyusui, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar ke suatu tempat, yaitu di Mekah. Kemudian dibawalah Siti Hajar itu bersama Ismail ke suatu tempat yang sekarang di Mekah, Baitullah. Namun dengan bekal yang dibawa, yaitu hanya di geriba itu ada kantong yang dia bawa, itu hanya beberapa biji kurma bersama dengan air. Setelah tiba di suatu tempat yang tandus, penuh dengan bebatuan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar dan Ismail. Hajar pun mengikut dari belakang sambil memanggil, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Padahal di tempat ini tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tak seorang pun ada di tempat ini, air pun tidak ada." Nabi Ibrahim jangankan balik, menoleh pun tidak. Ini berapa kali diulangi, "Hajar, wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat tandus ini?" Kembali Ibrahim jangankan balik, paling pun tidak. Sampai Hajar berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian berkatalah Ibrahim, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Sehingga pada saat itu Hajar pun berkata, "Kalau memang ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami yakin tidak akan disia-siakan." Maka tinggallah Hajar dengan Ismail di tanah yang kering dan tandus, tanpa tanaman dan air. Persiapan makanan yang dibawa akhirnya habis. Hajar pun kehausan, Ismail pun kehausan, ingin menetes. Maka Ismail kecil pun pada saat itu merengek-rengek karena kehausan, sementara persiapan bekal sudah tidak ada. Sehingga Hajar pun naik ke Bukit Safa, bukit yang terdekat tempat di mana dia berada. Kemudian sampai di atas bukit, melihat menoleh samping kiri kanan ke bawah, dia tidak melihat seorang pun yang ada di sana. Sehingga dia dengan susah payah turun kembali dari Bukit Safa. Kemudian dia naik lagi ke bukit di sampingnya, yaitu di Bukit Marwah. Dia pun menoleh ke bawah, ke samping kiri kanan, tak seorang pun yang dilihat di sana. Inilah yang dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali bolak-balik dari Safa dan Marwah, sampai salah satu sekarang ibadah haji melaksanakan sa'i. Itulah awal mulanya ada sa'i, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Begitulah kisahnya awalnya sampai ada yang namanya sa'i. Dan pada saat Siti Hajar sedang kelelahan, terdengar suara bahwa, "Wahai Hajar,
bawalah anakmu Ismail ke suatu tempat. Kemudian Hajar pun membawa Ismail ke tempat yang dimaksud, dan setelah menyimpang Ismail, kemudian kedua kaki Ismail dihentak-hentakkan, kemudian terpancarlah air dari kedua kakinya. Kemudian Hajar pun minum dari air tersebut, kemudian menyusui Ismail kecil, sehingga itulah yang sekarang selalu kita diminum airnya yang disebut Zam-Zam. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selesai sampai di situ. Di saat usia sanggup bersama bapaknya Ibrahim alaihissalam, sebagaimana firman Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102, di usia sanggup Ismail ini bersama bapaknya, datang lagi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim pun bermimpi. Mimpinya ini bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Bermimpi dia mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Namun pada saat itu Nabi Ibrahim belum langsung percaya. Dia merenungkan, apakah ini benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ini semata-mata godaan setan yang ingin menghancurkan keharmonisan rumah tangga saya. Maka hari itu disebut dengan hari tarwiyah, hari perenungan, merenung, karena Nabi Ibrahim merenung. Sehingga kita disunatkan juga berpuasa tarwiyah 8 Zulhijjah. Dan pada malam berikutnya tanggal 9 Zulhijjah kembali Ibrahim bermimpi. Namun pada saat ini Ibrahim semakin yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Ibrahim mengetahui, sehingga kita melaksanakan dengan puasa Arafah, yaitu hari pengetahuan. Dan pada malam ketiga Ibrahim pun bermimpi, mimpi yang sama, dan akhirnya pada tanggal 10 Zulhijjah dia bulat tekadnya untuk menyembelih anaknya Ibrahim, karena dia yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, Ibrahim tidak serta-merta menyembelih anaknya. Tapi mereka duduk berdua. Wahai anakku, aku bermimpi. Aku bermimpi dalam tidurku menyembelihmu. Diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Wahai bapakku, jika ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah. Insyaallah engkau mendapati aku dalam menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian perencanaan pun berjalan. Perencanaan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam di tanggal 10 Zulhijjah. Namun sebelum dilaksanakan penyembelihan ini, Ismail pun masih sempat berbicara kepada bapaknya, ingin menyampaikan pesan kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam. Apa kata Ismail kepada bapaknya Ibrahim alaihissalam? Wahai bapakku, sebelum engkau melakukan penyembelihan, maka saya mau berpesan kepadamu, wahai bapakku. Apa kata Ibrahim? Apa pesanmu nak? Sampaikanlah kepada saya. Sehingga Ismail pun berpesan kepada bapaknya, wahai bapakku, asalah tajam-tajam pedang atau parang yang hendak engkau gunakan menyembelihku, agar aku tidak merasakan lama keperihan itu
dan leherku cepat terputus. Itu pesan pertama dari Ismail alaihi salam. Kemudian yang kedua, Ismail berpesan kepada bapaknya, wahai bapakku, ikatlah kedua kaki dan tanganku, agar supaya aku tidak banyak bergerak, sehingga memudahkan engkau menyembelihku. Kemudian kata Ibrahim apa lagi? Kemudian Ismail berpesan lagi, wahai bapakku, saya ini masih kecil, masih belia, belum ada yang bisa kupersembahkan untuk ibuku. Maka saya mohon, wahai bapakku, bajuku ini saya menjadikan kenang-kenangan untuk ibuku, sehingga apabila suatu waktu dia rindu kepadaku, dia bisa melihat bajuku ini. Olehnya itu, jika engkau menyembelihku, wahai bapakku, janganlah sampai bajuku terkena darah. Kemudian apa lagi nak? Sampaikan salamku kepada ibuku Hajar, salam dari putranya Ismail, dan berikanlah bajuku itu. Penyembelihan pun tiba. Kemudian Ismail pun dibaringkan di atas pelipis kanannya, sebagaimana di surah As-Saffat 103 dijelaskan di sana, maka dibaringkan di atas pelipis kanannya. Maka Ibrahim pun memegang parang atau pedang yang akan digunakan untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Secara bergantian Ibrahim menatap parang, selanjutnya menatap wajah Ismail. Ibrahim pun meneteskan air mata. Parang yang sudah diasah setajam mungkin sudah ada di genggamannya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu parang pun diletakkan di atas leher Ismail alaihissalam. Namun atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, parang itu sedikit pun tidak melukai Nabi Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, mungkin engkau tidak tega melihat wajahku, sehingga parang ini tidak memakan dagingku, tidak mengeluarkan setetes darah pun. Maka saya mohon ayah, telungkupkanlah aku pada saat aku disembelih. Maka Ismail pun ditelungkupkan dan disembelih dari arah belakang lehernya. Dan tetap parang atau pedang itu tak sanggup melukai leher Ismail alaihi salam. Kemudian turunlah firman Allah di dalam surah As-Saffat 104 dan 105, mengatakan, wahai Ibrahim, sungguh benar mimpimu itu, sungguh demikianlah kami memuji orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Kemudian di ayat 107 Allah menebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Kemudian malaikat Jibril membawa dari surga seekor kambing atau domba untuk disembelih oleh Ibrahim alaihi salam. Kemudian atas perintah Allah, Ibrahim pun menyembelih kambing atau domba itu, sehingga itulah awal mula kurban yang kita laksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah masih garis turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih satu nasab dengan Nabi Ibrahim alaihi salam,
dan Nabi Ibrahim jika disambungkan nasabnya masih sampai ke Nabi Nuh dengan 9 kaki keturunan, begitu pun sampai dengan di Nabi Adam alaihissalam. Dalam pendapat ada yang mengatakan bahwa Ibrahim itu bapaknya Azar. Namun di dalam susunan nasab itu Ibrahim itu namanya bapaknya Tarik. Sehingga Ibnu Abbas menjelaskan bahwa nama bapaknya Ibrahim itu adalah Tarik. Namun Ibnu Jarir mengatakan bahwa Azar. Namun dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mungkin 2 nama bapak dari Ibrahim, Azar bisa juga dipanggil dengan Tarik. Tarik ini mempunyai bapak yang bernama dengan Nahur, Nahur punya bapak bernama Saru, Saru bernama bapak Ra'u, Ra'u punya bapak bernama Falak, Falak punya bapak namanya Abar, Abar punya bapak Salak, Salak punya bapak yang bernama dengan Arfakshat, Arfakshat punya bapak bernama Syam, dan Syam punya bapak Nabi Nuh alaihissalam. Maka sampailah garis nasabnya Rasulullah SAW kepada Nabi Nuh. Dan 9 garis keturunan lagi sampai di Nabi Adam dalam susunan nasab. Nabi Nuh mempunyai bapak yang bernama Lamuk, Lamuk punya bapak yang bernama dengan susunan nasabnya sampai dengan Mahlail, Mahlail Kinan, Kinan punya bapak yang bernama Ainus, Ainus bernama Yasid, Yasid sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.